Komandan KRI Dewa Ruci Sugeng Haryanto mengungkapkan sejak tahun 2010 hingga tahun 2022, ini merupakan kali pertama pelayaran KRI Dewa Ruci ke kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Karena itu, ia berharap dalam pelayaran pertama ini bisa mendapat pengakuan dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Yunita Kaunar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Yunita. Ya, baik. Terima kasih, Mei di studio. Dapat saya laporkan secara langsung dari Pelabuhan Ahmad Yani, Kota Ternate, bahwa KRI Dewa Ruci tiba di Ternate pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur di Ternate, dalam rangka musibah budaya jalur rempah untuk memperkenalkan jalur rempah di dunia, khususnya terdaftar di UNESCO. Untuk diketahui, Mei, bahwa Kota Ternate saat ini setelah kedatangan KRI Dewa Ruci, sejumlah masyarakat berdatangan untuk melihat secara langsung kapal KRI Dewa Ruci tersebut. Untuk diketahui sahabat Tribuners bahwa KRI Dewa Ruci ini membawa sebanyak 160 orang dari jalur rempah yang datang ke Ternate dalam rangka mengunjungi situs-situs sejarah rempah di Kota Ternate. Di antaranya yang dapat dikunjungi, di antaranya adalah Benteng Kastela, Benteng Kalumata, Benteng Orange, dan juga Kelurahan Tubo yang merupakan salah satu tempat dari merupakan salah satu tempat yang dikenal sebagai tumbuhan rempah seperti pala dan cengkeh. Untuk diketahui sahabat Tribuner, saat ini KRI Dewa Ruci masih berlabuh di Dermaga Ahmad Yani, Kota Ternate, dan bakal bertolak pada Rabu 15 Juni 2022 pada besok pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Timur. Untuk kedatangan tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Ternate dan juga Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilman Farid. Untuk diketahui sahabat Tribuners bahwa kapal tersebut memiliki panjang 58,30 meter dan lebar 9,5 meter. Dras kapal tersebut 4,05 meter dan jumlah ABK 74 orang. Kecepatan mesin sendiri terdiri dari 10,5 knot dan kecepatan layar 9 knot. Berat dari kapal tersebut 847 ton, luas layar 1091 meter. Jumlah taruna yang tergabung sebanyak 70 orang. Sahabat Tribuners, bahwa layar kapal tersebut terdiri dari 16 layar, di antaranya layar tiang bima yang terdiri dari planjit, jib luar, jib tengah, jib dalam, panji, sabut, topang atas, topang bawah, dan triket. Ada pula layar tiang Arjuna yang terdiri dari dastur sabut, dastur pengapus, dastur besar, gusi besar, layar besar. Sementara layar Yudhistira terdiri dari gusi bakti dan bakti. Seperti itu, saya kembalikan ke studio, Mei. Terima kasih Yunita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Komandan KRI Dewa Ruci. Berikut tayangannya untuk Anda. Di Ternate, saat ini kita sedang dalam pelayaran mendukung pelayaran Muibah Budaya Jalur Rempah 2022. Program ini merupakan program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek yang bertujuan agar jalur rempah yang ada di Nusantara ini nantinya mendapatkan pengakuan dan bisa menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pak, apakah perjalanan ini hanya sebatas di Kota Ternate saja atau masih ada wilayah-wilayah lain yang akan jadi kunjungan kapal KRI Dewa Ruci? Oke Mbak, seperti yang diinformasikan oleh Kemendikbudristek tadi pada saat penyambutan, bahwa ini sebagai program awal
program awal untuk melaksanakan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Dan saat ini kita ada di Ternate, sebelumnya kita ada di Bau-Bau, sebelumnya lagi kita di Makassar, dan lain sebagainya. Next, kita akan menuju ke Ternate, Tidore besok, kemudian lanjut ke Banda Neira, kemudian lanjut ke Kupang, dan kembali lagi ke Surabaya. Lama pelayaran sekitar 32 hari. Dan tahun depan insya Allah program ini akan berlanjut dengan rute-rute yang lain di Indonesia. Nah, moga-moga nanti di Ternate tetap menjadi tempat Apakah tujuan. kapal ini dia hanya bertujuan untuk melakukan perjalanan untuk jalur rempah atau masih ada agenda lain? Kalau operasi dari KRI Dewa Ruci sendiri, kita sudah ada kegiatan operasi rutin yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Putri Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Camelia Leticia Azahra atau Zara sempat menonaktifkan akun Instagramnya saat sang kakak Emeril Khan Mumtaz atau Eril hilang terseret arus sungai Are di Bern, Swiss. Namun pada Selasa 14 Juni, Zara kembali mengaktifkan akunnya dan mengunggah sebuah foto yang didedikasikan untuk Eril. Dalam foto tersebut tampak Zara memeluk peti jenazah Eril saat berada di dalam ambulans ketika menuju tempat pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin kemarin. Mata Zara tampak terpejam ketika memeluk peti jenazah sang kakak. Lewat captionnya, Zara menuliskan ucapan terima kasih pada Eril karena telah menjadi sosok yang amat berarti baginya. Ia mengucapkan terima kasih pada almarhum sang kakak yang sudah menjadi kakak, teman baik, rekan sekaligus mentor untuknya selama ini. Ia juga mendoakan agar Eril beristirahat dalam cinta dan berharap dapat segera bertemu lagi dengan sang kakak. Bagi Zara, menjadi adik Eril adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan padanya. Foto Zara tengah memeluk peti jenazah Eril turut diunggah oleh sang ibu Atalia. Atalia mengaku tak kuat melihat Zara yang merindukan sosok sang kakak. Menurut cerita Atalia, Zara terus memeluk peti jenazah Eril sepanjang perjalanan hingga tertidur. Seperti diketahui, Eril dimakamkan di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin 13 Juni. Di sekitar pemakaman Eril nantinya akan dibangun Islamic Center dan sebuah masjid bernama Al-Mumtaz, masjid yang paling baik. Al-Mumtaz sendiri berasal dari nama belakang Eril, yaitu Emeril Khan Mumtaz. Prosesi pemakaman Emeril Khan Mumtaz atau Eril telah selesai dilakukan pada Senin 13 Juni kemarin. Namun ada hal yang menjadi tanda tanya, yaitu terkait lukisan wajah Eril yang selalu dibawa oleh adik perempuannya Zara. Pertanyaan yang dimaksud adalah siapakah yang melukis wajah Eril tersebut? Sepertinya pertanyaan tersebut telah terjawab melalui sebuah akun TikTok bernama Sorry Out of Order. Dalam video terakhir yang diunggah akun tersebut pada Senin 13 Juni, disebut bahwa sosok yang melukis wajah Eril itu adalah Zara sendiri. Hal ini diketahui dari tulisan di kolom caption yang menyatakan bahwa Zara mencoba melukis wajah Eril dengan sebaik-baiknya. Selain itu, dalam kolom caption dituliskan pula ucapan terima kasih dengan bahasa Inggris kepada Eril karena telah menjadi sosok kakak, teman, dan mentor terbaik bagi Zara.
Kemudian terkait isi video tersebut diperlihatkan proses sosok yang diduga Zara melukis dari awal hingga menjadi lukisan Eril yang tampak tersenyum lepas. Selain itu tertulis pula bahwa lukisan tersebut didedikasikan untuk Eril. Selanjutnya ada pula keterangan lain terkait inspirasi lukisan Eril tersebut, yaitu ketika kakak Zara itu berada di sebuah toko souvenir di dekat pegunungan Toblerone. Hingga saat ini, Selasa 14 Juni, video tersebut telah ditonton sebanyak 2,2 juta kali dan disukai lebih dari 320.000 pengguna TikTok. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat sekaligus ayah dari Eril, Ridwan Kamil, kembali mengunggah hal terbaru terkait pemakaman putra sulungnya. Hal yang dimaksud adalah video pemandangan Cimaung yang menjadi lokasi dikebumikannya Eril dan diunggah di akun Instagram pribadinya pada Selasa 14 Juni. Dalam video tersebut terlihat siluet pegunungan yang terekam. Lantas dalam keterangannya, akun Kang Emil menuliskan waktu ziarah ke makam Eril, di mana untuk masyarakat yang ingin berdoa dan berziarah, ia menyediakan waktu mulai pukul 8 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saat pemakaman, Ridwan Kamil juga mempersembahkan sebuah puisi yang dibacakannya ketika berpidato. Pidato Ridwan Kamil diawali dengan mewakili Eril untuk meminta maaf kepada masyarakat yang pernah memperoleh tindakan kurang berkenan. Selain itu, jika ada masyarakat atau rekan terdekat Eril masih memiliki urusan dunia, Ridwan Kamil ingin agar yang bersangkutan menghubungi pihaknya untuk diselesaikan. Sejumlah anak panti asuhan membagikan kenangannya bersama kakak baik yang telah membelikan mereka baju baru saat Lebaran. Sosok kakak baik tersebut ternyata adalah Emeril Khan Mumtaz alias Eril. Awalnya pengurus panti bahkan mengira Eril hanyalah seorang staf gubernur. Hari terakhir bulan Ramadan tahun 2019 menjadi momen tak terlupakan bagi 30 anak panti asuhan Rodotul Amanah di Kampung Cibungur, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Kala itu anak panti asuhan dari pelosok pedesaan ini bertolak ke pusat kota Bandung. Untuk pertama kalinya mereka menginjakan kaki dan masuk mal mewah setelah diundang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat masuk ke area mal, mereka senang bukan kepalang karena kedatangan mereka disambut oleh keluarga orang nomor 1 di Jawa Barat itu, termasuk putra sulung Ridwan Kamil, yaitu Eril. Bahkan puluhan anak panti itu diizinkan untuk bebas memilih baju lebaran di pertokoan mewah. Tak ada rasa sungkan, mereka langsung berkeliling mencari baju yang diinginkan didampingi anggota keluarga Ridwan Kamil. Dalam kegiatan berbagi dengan anak panti asuhan itu, Eril menjadi anggota keluarga Ridwan Kamil yang paling bersemangat memilihkan dan menyuruh mereka untuk mencoba baju lebaran yang diinginkan. Kini kebersamaan paling menyenangkan bagi anak-anak panti asuhan dengan Eril ini hanyalah tinggal kenangan. Jejak kebaikan Emeril Khan masih begitu melekat dalam ingatan mereka, bahkan baju yang dibelikan Eril masih disimpan dengan baik. Salah seorang anak bernama Raihan masih ingat jelas bagaimana Eril mendampinginya dan memilihkan baju lebaran untuknya. Saat itu Eril dengan kelembutan hati terus menemani Raihan berkeliling mal dan membelikan apa saja yang ia mau. Imas Masitoh, pengasuh panti asuhan, menjadi saksi betapa sayangnya Eril kepada anak-anak yatim piatu saat itu. Bahkan saat itu Emeril Khan Mumtaz tidak memberitahu kepada anak-anak bahwa ia adalah anak gubernur. Saat itu Imas dan anak panti asuhan hanya mengetahui bahwa Eril staf gubernur karena kepribadian Eril terlihat sangat sederhana. Setelah mengetahui bahwa Eril adalah anak gubernur, Imas pun benar-benar merasakan jiwa sosialnya yang tinggi. Polda Metro Jaya kini masih menyelidiki kasus Iko Uwais. Diketahui kasus Iko Uwais berkembang di mana Iko Uwais melaporkan balik Rudi. Aktor laga bernama asli Korni Uwais atau Iko Uwais ini melaporkan balik Rudi karena tak terima dituduh dalam dugaan penganiayaan. Selain itu, Iko Uwais melaporkan balik Rudi atas tudingan pencemaran nama baik. Laporan itu rupanya dilayangkan Iko pada Selasa 14 Juni dini hari. Laporan itu sudah diterima oleh Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menjelaskan sedikit mengenai laporan tersebut. Menurutnya kasus ini bermula saat Rudi menawarkan jasa desain interior kepada Iko Uwais. Singkatnya, perjanjian kerjasama itu telah disepakati kedua belah pihak dan nilai pengerjaannya mencapai 300 juta rupiah. Adapun model kerjasama itu dilakukan dengan cara pembayaran bertahap. Pembayaran tersebut dilakukan dengan termin 20%, 30%, dan 50%. Saat mengetahui pengerjaan interior itu bermasalah, Iko lantas menyuruh seseorang untuk menghubungi Rudi untuk proses revisi. Namun, bukannya revisi dikerjakan, Rudi justru menghina istri Iko Uwais, Audi Item, dengan menyebut kata-kata tak pantas. Kemudian pada Sabtu 11 Juni, seseorang yang diminta oleh Iko kembali menghubungi Rudi dan dijawab sedang berada di luar kota. Dari jawaban itu, Iko berusaha mencari tahu apakah benar Rudi berada di luar kota. Hingga akhirnya Rudi diketahui melintas di depan rumahnya di Jalan Boulevard Barat, Kota Bekasi, dan ia rekam. Aksi perekaman itu tak diterima oleh Rudi sehingga meneriaki Iko dan keluarganya. Di saat yang sama, istri Rudi, Fitria, yang ada di lokasi justru merekam keributan itu dan mengancam akan menyebarkan ke media sosial. Iko lantas mencoba menghentikan aksi perekaman itu namun justru ditendang oleh Rudi di bagian rusuk kiri dan mengalami luka. Dalam keributan itu, Iko berusaha membela diri dengan mendorong Rudi hingga terjatuh. Lalu Firmansyah yang merupakan saudara kandung Iko juga mencoba melerai dan sempat terjadi keributan. Sebelumnya, Iko Uwais dan Firmansyah juga lebih dulu dilaporkan oleh seseorang bernama Rudi ke Polres Metro Bekasi Kota. Iko Uwais sendiri batal menghadiri pemeriksaan pertama terkait kasus dugaan penganiayaan atas laporan Rudi pada Selasa 14 Juni. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kompol Hengki Esika mengatakan bahwa Iko Uwais tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu hari ini hanya pengacaranya yang datang di Polres Metro Bekasi Kota untuk mengatur ulang jadwal pemeriksaan. Pesanggerahan keramat Ki Ageng milik anggota DPRD Gresik Nurhudi Didin Arianto diminta warga ditutup. Selain itu, warga desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menuntut Nurhudi menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di desa Jogodalu. Hal ini merupakan tuntutan warga desa yang geram karena video manusia menikah dengan domba yang viral belakangan ini. Pasalnya nama desa Jogodalu terseret dan tercemar akibat pernikahan tidak lazim tersebut. Warga pun meyakini jika pernikahan Syaiful Arif dengan domba bernama Sri Rahayu binti Bejo bukanlah konten, melainkan ritual. Amirullah, warga setempat meminta agar pemilik pesanggerahan tersebut segera menemui warga, paling lambat esok hari. Aktivitas di pesanggerahan Nurhudi tersebut tidak diketahui banyak warga desa. Lokasi pesanggerahan dengan desa pun cukup jauh. Yang pasti secara personal Nurhudi selama ini dianggap baik dan sering bersosialisasi di desa Jogodalu. Sementara itu Kepala Desa Jogodalu Juwai Miningsih mengaku tidak tahu menau dengan aktivitas di pesanggerahan tersebut. Sebelumnya ratusan warga berbondong-bondong mendemo pesanggerahan keramat Ki Ageng milik anggota DPRD Gresik Nurhudi Didin Arianto. Masa datang berjalan kaki dari balai desa menuntut tempat pernikahan manusia dengan domba ditutup selamanya. Masa yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Desa Jogodalu membawa spanduk bernada protes. Laki-laki, perempuan, dewasa hingga anak-anak mendatangi pesanggerahan yang berada di pinggir Jalan Raya Jogodalu tersebut pada Senin 13 Juni. Keris, miniatur pocong, miniatur kuntilanak, hingga miniatur kuburan tidak terlihat di bagian teras.